Timnas kita, Garuda, lagi memulai sebuah babak yang benar-benar baru nih. Dengan adanya pelatih kepala yang baru, semua mata sekarang tertuju pada satu pertanyaan besar. Bakal gimana sih masa depan mereka? Oke, ayo kita kupas tuntas. Pertanyaan utamanya sebenarnya simpel tapi penting banget. Apakah kepemimpinan baru ini berarti gaya permainan yang baru juga? Atau jangan-jangan kita bakal melihat sesuatu yang udah kita kenal? Nah, ini yang bakal kita bedah bareng-bareng. Di satu sisi, kita punya Shin Tae-yong, pelatih yang populer banget dan udah ngebentuk identitas timnas selama beberapa tahun terakhir. Terus, di sisi lain, ada John Herdman, orang baru yang sekarang pegang kendali. Transisi ini bukan cuma soal ganti nama loh, tapi bisa jadi soal ganti filosofi permainan. Nah, sebelum kita mikirin masa depan, penting banget buat kita pahamin dulu masa lalu. Apa sih warisan taktis dari Coach Shin Tae-yong? Sistem yang dia bangun itu sukses, tapi ada beberapa celah yang perlu kita ingat. Inti dari era Shin Tae-yong itu, ya ini, formasi 3 back. Sistem ini udah jadi identitasnya Garuda banget. Hampir semua fans bola di Indonesia pasti langsung ngeh sama pendekatan ini. Makanya, pertanyaan soal masa depan jadi makin seru. Kalau kita lihat dari analisis yang ada, sistem ini tuh kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, kelebihannya jelas. Tackle individunya kuat, blok dan interceptnya efektif, terus pressingnya juga agresif. Keren kan? Tapi, ada tapinya. Kelemahannya juga kelihatan banget. Transisi bertahannya lambat, koordinasi antar pemain sering berantakan, dan yang paling sering jadi masalah, ya kesalahan individu gara-gara miskomunikasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih. Ada sebuah teori dari seorang pengamat sepak bola yang bisa dibilang jadi inti dari misteri yang coba kita pecahkan hari ini. Pengamat sepak bola, Bung Ropan, sebenarnya menyuarakan apa yang ada di pikiran kita semua. Semua orang nungguin banget debutnya Herdman, bukan cuma pengen lihat timnas menang, tapi lebih penasaran sama apa sih cetak biru taktik yang bakal dia pakai? Jadi ini dia nih hipotesisnya. Bung Ropan curiga, jangan-jangan Herdman itu bukannya bikin revolusi taktik, malah bakal ngelanjutin apa yang udah ada. Prediksinya, dia bakal tetap pakai formasi 3 back yang udah kita kenal banget. Sebuah ide yang cukup mengejutkan ya. Tentu aja, sebuah teori harus ada buktinya dong. Sekarang, ayo kita coba jadi detektif dan cari petunjuk-petunjuk yang ada buat mendukung klaim Bung Ropan ini. Kira-kira ada dasarnya nggak ya? Oke, bukti pertama kita lihat dari rekam jejaknya Herdman sendiri. Waktu dia ngelatih timnas pria Kanada, dia itu sukses banget loh. Dan coba tebak, apa formasi andalannya? Yap, bener banget. Sistem 3 back. Entah itu 3-4-3 atau 3-5-2. Dia bahkan berhasil bawa Kanada lolos ke Piala Dunia pakai pendekatan ini. Jadi jelas banget kan, dia itu nyaman dan udah ahli pakai formasi ini. Oke, lanjut ke petunjuk kedua. Dan yang ini mungkin yang paling kuat. Daftar pemain yang dipilih Herdman buat pertandingan debutnya. Ingat, pilihan pemain itu seringkali jadi cerminan rencana seorang pelatih. Coba dilihat komposisi skuad ini. Ada 9 pemain bertahan yang dipanggil. 9. Ini jumlah yang banyak banget dan rasanya udah jadi sinyal yang super jelas kalau fokus utamanya ya pertahanan. Sulit banget buat nggak mikir kalau ini tuh pertanda kuat dia bakal pakai 3 back tengah. Dan jadi makin jelas lagi kalau kita lihat nama-namanya. Elkan Bagot balik lagi. Terus ada back-back tangguh kayak J.E. Des, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Semuanya ada di daftar. Yang lebih menarik, beberapa pemain langganan di lini serang, kayak Egy sama Witan, malah nggak dipanggil. Ini kayaknya sinyal yang nggak bisa lebih jelas lagi deh. Prioritas utama adalah pertahanan. Tentu saja semua analisis dan spekulasi ini pada akhirnya bakal diuji di satu tempat yang paling menentukan, yaitu di atas lapangan hijau. Nah, inilah panggungnya. Pertandingan melawan St. Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Disinilah kita bakal dapat jawaban apakah hipotesis Herdman ini beneran terbukti atau enggak. Semua mata pasti bakal tertuju ke susunan pemain yang turun dari menit pertama. Dan ini nih, dengerin langsung dari sang pelatih sendiri. Dia nggak ngomongin soal revolusi atau bongkar pasang tim dari nol. Kata-katanya adalah membawa semuanya ke level berikutnya. Filosofinya itu membangun tim yang tangguh, tim yang bisa melengkung tapi tidak patah. Ini kan jelas banget, niatnya itu menyempurnakan, bukan mengganti total. Jadi intinya mungkin di sini, bisa jadi kita bakal lihat formasi 3 back yang sama persis di atas kertas, tapi ujian sebenarnya buat Herdman bukanlah soal milih formasi. Ujiannya adalah, apakah dia bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dulu sering kita lihat itu, soal koordinasi, komunikasi, dan transisi yang lambat.
Dan semua perbincangan taktik ini, hanyalah bagian dari sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Pertandingan debut ini adalah langkah awal menuju satu ambisi jangka panjang. Ya, angka ini adalah tujuannya. Jadi, pas kita nonton debutnya John Hurtman nanti, kita bukan cuma nonton satu pertandingan biasa. Kita ini mungkin lagi jadi saksi langkah pertama dari sebuah proyek besar menuju mimpi kita semua. Piala Dunia 2030. Pertanyaannya, apakah fondasi yang diletakkan sekarang ini cukup kuat buat membawa kita sampai ke sana? Ya, cuma waktu yang bisa menjawab.